Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saskia Febriawanti dari kelas AB 24B. NPM saya AB 2024-139. Pada video ini, saya akan membahas kasus komunikasi bisnis data di Indonesia, yaitu polemik pengguna lahan parkir di area GT Radial yang melibatkan PT Daya Motor 2. Kasus ini karena menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak jelas dalam dunia bisnis dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik antar pihak, bahkan menjadi isu publik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan gambaran kasus analisis komunikasi yang kurang efektif, cara komunikasi profesional yang seharusnya dilakukan, serta nilai pembelajaran. Kasus ini bermula dari polemik penggunaan lahan parkir di area perusahaan. Beberapa pihak merasa penggunaan lahan tersebut tidak sesuai dengan informasi atau kesepakatan sebelumnya, sehingga muncul keluhan dan pertanyaan mengenai kebijakan yang berlaku. Pihak perusahaan menyatakan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi dalam penyampaian informasi antar pihak. Perbedaan pemahaman mengenai aturan penggunaan lahan parkir inilah yang kemudian berkembang menjadi konflik dan mendapat perhatian publik setelah diberitakan di media sosial. Analisis komunikasi yang tidak efektif. Jika dianalisis dari sudut pandang komunikasi bisnis, terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, informasi kemungkinan tidak disampaikan secara jelas dan menyeluruh kepada semua pihak terkait. Dan yang kedua, komunikasi mungkin dilakukan secara informal tanpa dokumen resmi seperti surat atau email. Dan ketiga, tidak adanya sistem komunikasi terpadu yang memastikan semua pihak menerima informasi yang sama. Dan yang keempat, kurangnya berkoordinasi sebelum kebijakan dijalankan. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang tidak terdokumentasi dan tidak transparan dapat memicu konflik, menurunkan kepercayaan, dan merusak reputasi perusahaan. Komunikasi yang seharusnya dilakukan secara profesional, perusahaan seharusnya yang pertama menyampaikan setiap perubahan kebijakan melalui surat resmi atau email agar terdokumentasi. Dan yang kedua, mengadakan rapat koordinasi sebelum kebijakan diterapkan. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti video conference untuk memastikan semua pihak memahami informasi. Dan yang keempat, menyediakan saluran komunikasi resmi untuk klarifikasi. Dan yang terakhir, memberikan pernyataan resmi pada publik jika isu sudah berkembang. Nilai pembelajaran. Dari kasus ini kita belajar bahwa yang pertama, komunikasi bisnis harus terdokumentasi, bukan hanya lisan. Yang kedua, setiap keputusan operasional perlu disosialisasikan dengan baik. Dan yang ketiga, koordinasi adalah kunci mencegah kesalahpahaman. Yang keempat, pemanfaatan teknologi sangat membantu penyebaran informasi. Dan yang kelima, transparansi penting untuk menjaga reputasi perusahaan. Kesimpulannya, komunikasi bisnis yang efektif, etis, dan profesional sangat menentukan keberhasilan organisasi. Informasi harus jelas, terdokumentasi, dan dipahami semua pihak agar konflik dapat dicegah serta reputasi perusahaan tetap terjaga. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.